Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD. Pada kesempatan kali ini kami bertiga dalam satu kelompok. Yang pertama, Kastini NPM 19510101. Yang kedua, Tasliati NPM 19510106. Yang ketiga, saya sendiri Lutfi Abadi NPM 19510005. Akan menyampaikan paparan dengan topik e-education. Ini kami buat sebagai tugas mata kuliah Sistem Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan. Kami mengawali dengan pendahuluan. Pengetahuan dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengetahuan yang didapat oleh seseorang takkan pernah ada bila tanpa melalui proses pembelajaran. Demikian juga, pendidikan tidak terlepas dari pengaruh teknologi. Kejadian ini dapat diidentifikasikan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk itu, pembahasan ini diangkat untuk mengungkap masalah-masalah yang ada di sekolah kami dengan menciptakan atau memperkenalkan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien bagi guru dan peserta didik yang berupa pembelajaran jarak jauh dengan mempergunakan media elektronika yang dikenal dengan istilah e-education. Oke, berikutnya konsep dasar, rumusan masalah, bagaimana desain model e-education yang akan diterapkan di SMP 2 Kaliwungu. B. Bagaimana penerapan model e-education dalam pengembangan dunia pendidikan di SMP 2 Kaliwungu. Untuk tujuan penulisan, untuk mengetahui bagaimana desain model e-education yang akan diterapkan di SMP 2 Kaliwungu. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-education dalam pengembangan dunia pendidikan di SMP 2 Kaliwungu. Untuk manfaat penulisan, dengan disusunnya makalah ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi menulis karya tulis ilmiah bagi mahasiswa program pasca sarjana, untuk meningkatkan kemampuan dalam sistem manajemen pendidikan terkait e-education. Kajian teori. E-education merupakan sistem pendidikan berbasis media elektronik seperti radio dan televisi, dan sekarang ini e-education pendidikan yang menggunakan internet sebagai media utamanya. Menurut Natalia 2012, konsep pendidikan dengan menggunakan internet sebagai media disebut e-education, dari kata e yaitu elektronik dan education pendidikan. Ruang lingkup e-education atau isinya diantaranya adalah ada chatting, ada e-laborator, ada video conference, e-books, e-news, dan lain sebagainya. Komunitas atau pengguna e-education diantaranya dalam dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, penyedia infrastruktur e-education, pemerintah terkait pendidikan,
Dalam hal ini dinas pendidikan baik provinsi maupun tingkat kabupaten. Unsur yang harus dimiliki dalam implementasi e-education yaitu melalui web sekolah. Kita menawarkan konsep belajar jarak jauh melalui media internet berbasis web. Antara lain, unsur-unsurnya adalah sebagai sekolah sebagai pusat kegiatan siswa melalui grup tertentu atau interaksi dalam grup, sistem administrasi peserta didik atau mahasiswa, pendalaman materi dan ujian, perpustakaan digital, materi online di luar mata pelajaran atau kuliah. Untuk menunjang KBM atau perkuliahan, diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Slide selanjutnya, manfaat e-education. Pembelajaran dari mana dan kapan saja atau time and place flexibility. Bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Global audience, yaitu bisa menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Easy updating of contents as well as archivable capabilities. D. Peran e-education dalam perkembangan dunia pendidikan. E-education telah mempersingkat waktu pembelajaran. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat. Pengajar melakukan pemutakhiran bahan. C. Desain model e-education. Warsita 2008 mengemukakan ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Yang kedua, web-centric course. Ini adalah penggunaan yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Yang ketiga, web enhanced course. Enhance sendiri diartikan meningkatkan atau pengayaan. Adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sedangkan fungsi internet untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar. Menurut Purbo 2002, dalam bidang pendidikan ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan. Yang pertama, email atau electronic mail. Email diperkenalkan tahun 1971 dan fasilitas ini sering disebut sebagai surat elektronik. Yang kedua, MaiList atau mailing list. Ini diperkenalkan setelah email sejak tahun 1972.
salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Yang ketiga, newsgroup, fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar dua atau lebih secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, FTC atau File Transfer Protocol. Fasilitas File Transfer Protocol, orang dapat mentransfer data dari satu komputer ke komputer yang lain atau ke internet, atau biasa disebut dengan upload, download, share it, dan sebagainya. Yang selanjutnya, World Wide Web atau WWW. Disebut web, ini mulai diperkenalkan tahun 1990-an. Merupakan fasilitas kumpulan dokumen terbesar yang tersimpan dalam berbagai server. Dan dokumen ini dikembangkan dalam format hypertext yang menggunakan hypertext markup language atau HTML. Di sekolah kami, SMP 2 Kaliwungu, menggunakan beberapa model tersebut. Yang sering dipakai adalah newsgroup, FTC, misalkan menggunakan Google Classroom, Edmodo, etc. D. Rencana implementasi model pembelajaran dengan e-education. Fleksibilitas menjadi kata kunci dalam sistem e-education. Bapak Ibu sekalian, pengajar dan peserta didik memiliki kefleksibelan dalam memilih waktu dan tempat belajar, karena mereka tidak harus datang di suatu tempat pada waktu tertentu. Dalam hal ini, dalam merancang sistem e-education, setidaknya kita perlu pertimbangkan dua hal, yakni peserta didik yang menjadi target atau who. Yang kedua, what atau apa sih hasil dari pembelajaran sampai dengan penilaian. Slide ini masih lanjutan dari rencana implementasi model pembelajaran e-education. Pada dasarnya, e-education dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky, di mana belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik, dan berintikan interaksi antara aspek internal dan eksternal. Satu, memberikan pengalaman dalam proses pengembangan pengetahuan. Yang kedua, memberikan pengalaman dan apresiasi terhadap berbagai perspektif. Ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks realistis dan relevan. Yang keempat, mendorong kepemilikan dan suara dalam proses belajar. 5. Menanamkan pembelajaran dalam pengalaman sosial. Keenam, mendorong penggunaan berbagai macam jenis representasi. Dan yang ketujuh, mendorong kepekaan diri dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan. Lanjut ke kesimpulan. Kita lanjutkan yang slide terakhir, yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulan. E-education adalah suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan
tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet. Aspek penting dalam e-education yaitu menciptakan solusi belajar formal dan informal. Rekomendasi. Hendaknya bagi pengelola dan orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan menggunakan kemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dalam bentuk pembelajaran elektronik atau e-education, sehingga diharapkan ada peningkatan mutu keterampilan berpikir, berinteraksi, serta keterampilan-keterampilan ideal lainnya dari para peserta didik. Demikian paparan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memperhatikan paparan dari kami, Ibu Kastini, Tasliati, dan Lutfi Abadi. Apabila banyak kesalahan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada dosen pengampu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD, yang mana kami buat sebagian tugas ini sebagai tugas kuliah sistem manajemen pendidikan pasca sarjana manajemen pendidikan yang bertopik e-education. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.